Video kali ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Azul World. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMP bernama Arita yang selalu dibully dan diremehkan. Tapi ternyata dia memiliki kemampuan dan potensi yang tak terduga. Lalu gimanakah kelanjutan kisahnya? Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. てめえあいたバックれてんじゃねえぞ君は確か荒谷君だったな。間違って動物園からこの中学へ。てめえその豚ファーストリンク Anime ini berlatar di masa depan ketika teknologi telah begitu maju. Dan para siswa sekolah di masa itu telah menggunakan alat yang bernama Neurolinker, yaitu personal komputer yang digunakan di leher dan terhubung langsung ke otak penggunanya secara wireless. Singkatnya, kita seperti mempunyai visi di dalam otak kita yang bisa dikendalikan dengan pikiran. Nah, Arita Haruyuki adalah seorang murid SMP yang bertubuh pendek dan gemuk. Namun, selain kekurangan fisiknya itu, dia juga tidak beruntung karena selalu saja dibully oleh para preman di sekolahnya. Setiap hari, Arita selalu dipalak dan disuruh membeli makanan untuk mereka. Dan perbuatan mereka itu selalu aja lolos dari jangkauan CCTV sekolah. Jadi Arita hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Dan satu-satunya pelariannya adalah game online virtual reality yang biasa dia mainkan dengan Neurolinker miliknya. Hari itu Arita seperti biasa bersembunyi di toilet sekolah dan memainkan game online yang biasa dia mainkan. Di game tersebut, Arita memiliki avatar berbentuk babi kecil berwarna pink yang tampaknya cukup mencerminkan fisik dan kepribadiannya. Namun, sepertinya di game pun dia juga merasa kesepian dan tidak mempunyai teman sama sekali. Lalu, dia pun melihat karakter dari senpainya yang bernama Kuroyuki sedang dikerumuni oleh pemain-pemain lain. Nah, Kuroyuki sendiri adalah siswi paling populer di sekolahnya. Selain fisiknya yang cantik, dia juga sangat pintar dan elegan. Arita pun hanya bisa mengagumi dan menatapnya dari jauh. Tapi kali ini tak disangka, ternyata Kuroyuki menatap balik dirinya. Dan hal tersebut membuat Arita kaget lalu terjatuh ke belakang. Tapi walaupun begitu, Arita merasa bahwa tatapan Kuroyuki itu tidak berarti apa-apa. Mana mungkin dia mau peduli pada orang sepertiku? Batin Arita. Setelah itu, dia menuju ke tempat bermain squash, tempat di mana dia sering menghabiskan waktunya. Dan Arita adalah pemegang skor level tertinggi di game tersebut. Ah, di sini kamu rupanya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampirinya. Gadis tersebut bernama Chiuri, teman masa kecil Arita. Gadis itu tahu tentang kejadian pembulian yang dialami oleh Arita dan meminta Arita untuk melaporkannya kepada pihak sekolah. Tapi Arita tampaknya sudah menyerah untuk berbuat sesuatu. Setelah itu Chiuri menawarinya bekal yang telah dia buat untuk Arita. Namun Arita malah menolaknya dan membuat bekal tersebut berjatuhan. Lalu Chiuri pun menangis dengan kelakuan Arita itu. Arita tampaknya cukup menyesal dengan perbuatannya terhadap Chiuri tersebut dan kembali masuk ke dunia game untuk melampiaskan kekesalannya. Namun Arita kaget bukan main ketika rekor bermain squashnya telah dipecahkan oleh seseorang, dan orang tersebut adalah Kuroyuki. Lalu Kuroyuki pun menyuruh Arita untuk menemuinya esok hari. Keesokan harinya, Arita pergi menemui Kuroyuki di dunia nyata. Dan benar saja, Kuroyuki telah menunggunya di tempat yang telah dijanjikan. Bahkan, Kuroyuki mengajaknya untuk menggunakan jaringan LAN yang biasanya digunakan sepasang kekasih agar pembicaraan mereka tidak didengar oleh orang lain. Ternyata, Kuroyuki ingin mengirimkan program ke dalam Neurolinker milik Arita. Dan nama program tersebut adalah Brain Burst, yang di dalamnya terdapat Accelerated World atau dunia percepatan. Namun sebelum Kuroyuki sempat menjelaskan apa itu Brain Burst dan dunia percepatan, tiba-tiba para preman yang biasa malakin Arita datang untuk menagih jatah harian kepada Arita. Dan kedatangan para preman itu digunakan oleh Kuroyuki untuk langsung mempraktekkan Brain Burst. Kuroyuki memprovokasi ketua preman yang bernama Araya dan membuatnya marah. Sampai-sampai Araya memutuskan untuk memukul Arita. Namun sebelum pukulan tersebut mendarat, Kuroyuki memerintahkan Arita untuk mengaktifkan Brain Burst. Dunia mereka tiba-tiba seperti berhenti, dan mereka menggunakan avatar mereka di dunia tersebut.
Sekarang mereka berada di dalam program Brainbuster, dan dunia percepatan adalah tempat yang dihuni oleh Buster Linker, para pengguna Brainbuster. Di dunia itu, pikiran mereka bergerak lebih cepat. 1 detik di dunia nyata sama dengan 1000 detik di dunia percepatan tersebut. Sehingga dunia nyata terlihat seperti membeku. Dan kemampuan itu, Linker dapat mempunyai waktu untuk berpikir dan memahami situasi saat keadaan genting dan berbahaya. Setelah itu, Kuroyuki pun memerintahkan Arita untuk tetap membiarkan dirinya dipukul oleh Araya. Karena mereka terlihat oleh kamera CCTV sekolah. Dan Araya akan menerima hukuman yang setimpal. Lalu Arita pun mematuhinya. Dengan demikian, persoalan Arita dan para preman tersebut pun terselesaikan. Kemudian Kuroyuki melarang Arita untuk terhubung ke jaringan internet selama berada di luar sekolah. Tapi tampaknya Arita lupa akan larangan Kuroyuki tersebut. Karena ketika akan pergi ke sekolah, secara tiba-tiba Arita terhubung ke dalam Accelerated World. Dunia di sekitarnya pun berubah menjadi arena pertarungan, dan tiba-tiba Arita ditantang oleh Buster Linker lain. Arita semakin kaget karena avatar yang dipakainya bukan lagi dalam bentuk babi pink, melainkan armor berbentuk robot dan berwarna silver yang disebut Silver Crow. Lalu musuhnya adalah tengkorak yang mengendarai moge. Musuhnya itu tahu bahwa Arita adalah Buster Linker pendatang baru, dan dia pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Di sekolah, saat bertemu dengan Kuroyuki, akhirnya Arita mengetahui bahwa program Brain Burst adalah game online pertarungan augmented reality yang memiliki fitur untuk bertarung dengan lokasi di dunia nyata. Kuroyuki juga menjelaskan bahwa avatar yang dipunyainya sekarang adalah perwujudan dari keinginan bawah sadar, ambisi, dan rasa takutnya. Namun warna metal yang dimilikinya adalah salah satu warna yang langka dan mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Lalu Kuroyuki juga menjelaskan tentang sistem burst point, di mana setiap mereka melakukan percepatan, maka mereka akan menggunakan 1 burst point, dan akan kehilangan lebih apabila kalah dalam pertarungan. Saat burst point tersebut habis, maka Brain Burst akan di-uninstall dari Neurolinker dan mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya lagi. Kemampuan percepatan sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata, karena dapat digunakan dalam perkelahian, menjawab soal ujian, olahraga, dan bahkan perjudian. Dan agar mampu melakukan percepatan tersebut, mereka membutuhkan poin dan harus bertarung dengan Buster Linker lain untuk mendapatkannya. Sekali merasakan buah terlarang, tak ada pilihan lain selain bertarung agar bisa terus melakukan percepatan, kata Kuroyuki. Arita yang merasa hidupnya telah berubah berkat Brainbuster akhirnya memutuskan untuk terus berjuang menjadi Burst Linker. Kuroyuki juga menyebutkan bahwa dia sedang menghadapi masalah sulit dan butuh bantuan Arita. Namun sebelumnya, Arita harus belajar bertarung terlebih dahulu. Akhirnya, sepulang sekolah, Arita kembali menantang musuh yang kemarin telah mengalahkannya dan mengambil poinnya. Namun kali ini, Arita lebih siap karena ia telah belajar dari Kuroyuki. Dengan bakat bermain game Arita yang memang cukup besar, Arita akhirnya berhasil mengalahkan musuhnya tersebut dengan kecerdikannya dan mendapatkan poinnya kembali. Barusan itu kemenangan yang membosankan, Haruyuki-kun. Kuroyuki pun ikut senang atas kemenangan pertama Arita itu. Tapi tampaknya kemesraan mereka tersebut sedang diawasi oleh Chiuri. Dan sepertinya Chiuri tidak menyukai kedekatan Arita dengan Kuroyuki. Ia pun menanyakan apa tujuannya mendekati Arita. Tapi Kuroyuki malah makin memanasi Chiuri dengan mengatakan bahwa dia telah menyatakan cinta kepada Arita dan sedang menunggu jawabannya. Kami juga mau pergi kencan sekarang, ucap Kuroyuki dengan sinis. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Chiuri. Di perjalanan, Kuroyuki mengungkapkan jika dia curiga bahwa Chiyo adalah seorang linker. Karena Kuroyuki pernah ditantang oleh seseorang di lingkungan sekolah dan kecurigaannya tertuju kepada Chiyo. Kuroyuki sendiri adalah seorang pemain level 9 yang dijuluki sebagai Raja Hitam. Dan di Brain Burst terdapat 6 raja lain yang selevel dengan Kuroyuki. 2 tahun lalu, ketujuh raja tersebut melakukan gencatan senjata karena sulitnya syarat untuk mencapai level 10. Karena sekalinya kalah dalam pertarungan, para level 9 tersebut akan kehilangan seluruh poin mereka. Namun, Kuroyuki merusak kedamaian itu dengan membantai salah satu raja. Maka dari itu, Kuroyuki sekarang diburu dan dicap sebagai pengkhianat besar oleh penduduk Accelerated World. Lalu akibat pertarungan yang terjadi di sekolah tersebut, identitas Kuroyuki sebagai pengguna Brain Burst pun terungkap. Untuk membuktikan bahwa Chiyo adalah seorang linker, Kuroyuki pun meminta bantuan dari Arita. Caranya, Arita akan melacak keberadaan program di Neurolinker milik Chiyo dengan cara menyambung kabel dengannya. Saat dalam perjalanan menuju rumah Chiyo, Arita bertemu dengan Taku. Taku adalah pacar dari Chiyo dan mereka bertiga merupakan teman masa kecil.
Walaupun telah berbeda sekolah dengan Arita dan Chiyo, namun Taku masih sering berkumpul dengan mereka dan bersahabat baik dengan Arita. Sesampainya di rumah Chiyo, Arita langsung memintanya untuk menyambungkan kabel bersamanya, dengan alasan untuk meminta maaf atas kejadian di sekolah. Chiyo yang awalnya malu-malu itu pun akhirnya pasrah dan membiarkan Arita untuk menyambungkan kabel bersamanya. Akan tetapi, Arita tidak menemukan program tersebut di Neurolinker milik Chiyo. Namun, Arita malah menemukan bahwa sistem Neurolinker milik Chiyo telah dipasangi dengan backdoor, dan orang tersebut dapat mengakses Neurolinker milik Chiyo tersebut. Keesokan paginya, saat Arita akan melaporkan hasil investigasinya kepada Kuroyuki, Kuroyuki malah cemburu dan ngambek kepada Arita karena Arita telah menyambungkan kabel dengan Chiyo. Dan hal itu jelas membingungkan untuk Arita yang tidak pernah mempunyai pengalaman percintaan. Arita juga selalu berpikir bahwa tidak mungkin gadis seperti Kuroyuki bakalan menyukainya. Aku tak mau berharap kalau nantinya hanya akan dikecewakan, pikir Arita. Setelah itu sikap Arita kepada Kuroyuki berubah menjadi dingin. Sepulang sekolah, Arita menerangkan bahwa Chiyo bukanlah orang yang menyerangnya, dan musuhnya itu telah mengirim virus ke Neurolinker milik Chiyo lalu membuat backdoor. Maka dari itulah koordinat Chiyo yang muncul saat serangan itu terjadi. Namun, tampaknya Kuroyuki tidak percaya begitu saja dengan pernyataan Arita. Dan itu membuat Arita jadi sedikit kesal. Lalu, Arita pun mengatakan hal yang menyakiti Kuroyuki. Aku hanyalah bidak dan alat yang siap menjalankan perintah. Begitulah seharusnya kamu memperlakukan aku, kata Arita kepada Kuroyuki. Kuroyuki yang sebenarnya memendam perasaan kepada Arita tersebut langsung menangis dan menampar Arita di depan banyak orang. Lalu tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah mobil yang keluar jalur. Mobil tersebut terlempar dan mengarah ke arah Arita dan Kuroyuki. Kemudian mereka berdua pun langsung memasuki accelerated world dan melakukan percepatan. Arita pun merasa aneh karena mobil tersebut harusnya dikendarai secara otomatis dan kecil kemungkinan terjadi kecelakaan seperti itu. Lalu Arita pun mengecek mobil tersebut, dan ternyata pengemudinya adalah Araya, bos preman yang selalu mengganggunya di sekolah. Sepertinya Araya dendam dengan Arita dan Kuroyuki yang telah membuatnya dikeluarkan dari sekolah tempo hari, dan ia ingin menyelakai mereka. Akulah yang menyebabkan semua ini. Aku pasti akan melindungimu, kata Kuroyuki kepada Arita. Tampaknya tak ada jalan lain untuk selamat dari kecelakaan itu tanpa menggunakan kekuatan percepatan tertinggi dari Brain Burst, yaitu Physical Full Burst. Namun, untuk mengaktifkan kekuatan tersebut, Linker minimal harus mencapai level 9 terlebih dahulu. Dan skill itu menghabiskan 99% poin yang dimiliki. Arita tampaknya tak setuju dengan keputusan Kuroyuki yang ingin berkorban untuk dirinya. Namun, Kuroyuki kembali menambahkan bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Arita. Aku yakin kau pasti akan mempercayai kata-kata terakhirku. Haruyuki-kun, aku mencintaimu, kata Kuroyuki. Kuroyuki juga percaya bahwa Arita akan menjadi linker tercepat di dunia percepatan. Ia akan mengalahkan para raja dan mencapai level tertinggi. Kemudian Kuroyuki pun mencium Arita, dan Arita hanya menangis mendengar ungkapan perasaan Kuroyuki itu. Setelah itu, Kuroyuki menggunakan Physical Full Burst untuk menggerakkan tubuh aslinya saat berada di dunia percepatan. Kuroyuki menggunakan skill tersebut untuk mendorong tubuh Arita dan menyelamatkannya dari tabrakan. Setelah keluar dari dunia percepatan, Arita pun terselamatkan. Namun tampaknya Kuroyuki mengalami luka yang cukup serius. Kuroyuki pun harus menjalani operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Sepertinya Kuroyuki masih dapat diselamatkan, namun dia dapat setiap saat jatuh ke dalam kondisi koma. Mendengar hal tersebut, Arita pun memutuskan untuk menungguinya sampai Kuroyuki tersadar. Namun tiba-tiba Arita menyadari sesuatu. Ternyata untuk menyembuhkan Kuroyuki, pihak rumah sakit harus menyambungkan Neurolinker milik Kuroyuki ke internet. Itu artinya setiap saat Kuroyuki bisa saja mendapatkan tantangan bertarung dari linker lain. Apalagi orang yang menyerangnya dahulu telah mengetahui identitas Kuroyuki. Dan apabila orang tersebut mengetahui bahwa Kuroyuki mendapatkan kecelakaan, maka saat inilah waktu yang tepat untuk menyerangnya. Apalagi Kuroyuki telah menghabiskan 99% poinnya untuk menggunakan Physical Full Burst. Jadi apabila dia kalah sekali lagi, maka Kuroyuki akan kehilangan Brain Burst-nya. Arita akhirnya memutuskan untuk begadang di rumah sakit dan menjaga Kuroyuki dari serangan linker misterius tersebut. Dan benar saja, esok harinya Arita melihat seseorang yang dia yakini adalah linker yang bertujuan untuk menyerang Kuroyuki. Dan tampaknya Arita mengenal orang tersebut. Wah, kira-kira siapakah orang itu? Apakah dia adalah Chiyo? Penasaran kan?
Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini.